Tubuh Bao Yu mulai panas lagi. Semua itu karena permainan tangan yang lihai oleh Malong. Ketika dia memberikan penjelasan mengenai pertanyaan tuan mudanya itu. Lalu siapa nama asliku? Malong memberikan pertanyaan lainnya dengan masih menggerakkan kedua tangannya yang menikmati permainan itu. Nama panjang adalah Malong. Sedangkan nama asli Anda adalah Malong Rui. Karena pada dasarnya Anda adalah anak dari salah satu selir yang berasal dari klan Rui. Itulah yang saya tahu, Tuan Muda. Jawab Bao Yu. Apakah ibuku masih hidup? Bagaimana dengan kehidupan di Kotus ini? Apakah? Berbagai pertanyaan diajukan oleh Malong. Bao Yu menjawab dengan jelas tanpa menaruh curiga pada tuannya sama sekali. Setelah menjawab semua pertanyaan itu, mereka berdua melakukan permainan panas sekali lagi, selama beberapa ronde. Kemudian Bao Yu terlihat sangat kelelahan dan tertidur pulas di kasur milik Malong. Sedangkan Malong sendiri tengah menikmati semilir angin di samping jendela. Dia memikirkan semua penjelasan yang didapat dari Bao Yu, terutama mengenai di mana keberadaan ibunya dan kondisi Kotus saat ini. Karena dalam waktu dekat akan ada kompetisi antar tuan muda untuk memantaskan diri memimpin kultus iblis ini. Sepertinya mau tidak mau, aku harus mengikuti pertarungan antar tuan muda itu. Malong bergumam sendiri, lalu dia memandang jauh ke langit dan teringat akan sebuah sistem yang dikatakan sebagai hadiah untuknya. Sistem Kaisar Iblis. Panggil Malong mencoba-coba. Jika memang sistem itu seperti sistem yang dikenalnya di bumi dulu, maka hanya dengan memanggilnya saja, dia akan muncul seperti layaknya air terbaru. Sepertinya sosok itu membohongiku. Aku sudah menunggu beberapa saat dan tidak ada respon sama sekali. Aku harus mengandalkan diri sendiri untuk melewati semua ini. Malong hendak balik badan. Tapi, ting! Selamat! Karena Master telah mengaktifkan sistem Kaisar Iblis. Malong langsung mencari sumber suara itu. Dia mencari ke seluruh sudut ruangan. Tapi, dia sama sekali tidak menemukan air transparan atau hologram yang terlihat. Sampai dia berpikir bahwa dia tengah halu. Sistem ada di dalam tubuh Master. Jadi, tidak perlu mencari wujud sistem karena memang tidak ada. Tapi, kita masih bisa tetap saling berkomunikasi dengan cara suara batin atau pikiran. Seperti tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Malong. Sistem Kaisar Iblis memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan suara hati Malong itu sendiri. Apakah kamu berada dalam dirimu? Malong memastikan dengan bertanya menggunakan pikirannya. Tepat sekali, saya dan Master adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kamu adalah ciptaan dari sosok itu bukan? Tanya Malong. Untuk sementara, Master berpikir seperti itu tidak masalah. Agar akal sehat Master bisa menerima sistem untuk saat ini. Apa maksudnya itu? Sistem? Tanya Malong. Karena pada dasarnya, sistem merupakan keberadaan yang lebih tinggi dari siapa saja yang ada di alam semesta ini, kecuali sang dewa pencipta itu sendiri. Tapi percayalah Master, adanya sistem Kaisar Iblis ini karena adanya Anda di dunia ini. Aku tidak paham dengan apa yang kamu katakan. Apakah dewa pencipta itu adalah dewa yang sama dengan sesembahanku di bumi dulu? Tanya Malong. Pada dasarnya, mereka berdua bukanlah dua zat yang berbeda. Jadi, bisa dikatakan memang benar adanya. Karena dialah semua hal yang ada di semesta dan seisinya terwujud, termasuk saya dan Master itu sendiri. Sepertinya aku mulai menemukan kejanggalan dalam proses reinkarnasiku ini. Karena aku sempat mendengarkan kalimat dari sosok yang aku temui di dunia terpisah kala itu. Tapi sudahlah, sepertinya itu memang bukan hal yang harus aku ketahui sekarang. Bagaimana kalau kita membahas dirimu saja? Seharusnya kamu sedikit berguna atau sejenisnya bukan? Sistem. Aku ingin tahu mengenai semua fitur dan bantuan yang akan kamu berikan padaku. Karena kata entitas itu, kamu akan menjadi pendamping sekaligus pendukungku yang paling berharga. Apakah itu benar? Sistem bisa melakukan apapun yang jauh di luar nalar para makhluk fana seperti manusia dan lainnya. Bagaimana kalau Master langsung mencoba beberapa hal mengenai fitur sistem, agar tahu secara langsung? Tidak menunggu konfirmasi dari Malong, sistem langsung mengaktifkan salah satu fitur miliknya yang tidak dimiliki oleh makhluk dan entitas apapun di dunia ini. Kalaupun ada, pasti tidak akan setinggi kualitas dari fitur ini. Hati-hati Tuan Muda. Di sana Bao Yu, yang baru saja terbangun dari tidurnya melihat ada sebuah energi aneh yang mengitari tubuh Malong. Nalurinya sebagai pelayan setia langsung menyuruhnya berteriak keras. Ada apa Bao Yu? Malong langsung mengalihkan pandangannya pada Bao Yu, lalu dengan cepat dia melihat ke arah yang ditunjuk pelayannya itu. Sayangnya, dia sedikit telat dan energi aneh masuk ke dalam tubuhnya secara paksa. Sebuah energi yang terasa sangat kuat dan memiliki keberadaan yang tidak main-main. ARGH, ini sangat menyakitkan. Malong berteriak keras dan tubuhnya tiba-tiba saja melayang serta mengeluarkan energi aneh yang begitu kuat dan menakutkan. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Aku harus menolong Tuan Muda. Bao Yu tanpa menggunakan busana apapun langsung mengeluarkan sebuah skill serangan yang berguna untuk menghilangkan energi jahat seperti itu. Sayangnya dia gagal melakukannya. BRAK, Bao Yu malah terlempar ke dinding dan menabraknya dengan keras, karena berusaha untuk menyelamatkan tuannya itu. Aku tidak akan menyerah. Aku akan. 003 sistem Kaisar Iblis aktif. Jangan mendekat lagi. Bao Yu, aku akan berjuang menaklukkan energi aneh ini.
Kamu tenang saja dan segera pakai bajumu. Aku tidak ingin ada orang lain melihatmu seperti ini, karena kamu adalah milikku. Malong berbicara tegas dan masih menyisakan sedikit kesadarannya. Meskipun dia dalam kondisi seperti itu, dia masih sempat-sempatnya memikirkan mengenai Bao Yu yang tidak mengenakan busana sama sekali. Dia memang benar-benar pantas disebut sebagai tuan muda egois yang paling tidak berguna di kultus iblis ini. Tapi semua cerita buruk itu akan berubah sebentar lagi, karena dia akan menggemparkan dunia kultivasi ini. ARGH, kesadaran Malong sudah kembali masuk ke dalam sebuah ruangan berwarna hitam dan memiliki hawa kematian yang begitu pekat. Ini adalah salah satu fitur pelatihan fisik mental yang dimiliki oleh sistem. Kalau Anda bisa berlatih di sini selama 1 hari, maka sama saja akan berlatih di luar sana selama 10 hari penuh. Anda tahu sekuat apa fitur ini, bukan? Secara logika dunia ini, siapa saja yang bisa berlatih lebih cepat, maka dia akan menjadi yang terkuat. Semua itu sudah dijelaskan dengan ingatan yang dimiliki tubuh Anda ini, bukan, Master? Dari ingatan yang aku dapatkan dari pemilik tubuh dan penjelasan dari Bao Yu sebelumnya, aku tahu seberapa penting dan berharganya kesempatan ini. Lalu mari kita mencobanya dengan skill yang dimiliki tubuh ini. Insting Malong sebagai mantan bandar internasional tidak membolehkan menolak kesempatan ini. Dengan berbekal ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya, dia langsung mengedarkan kesadaran spiritualnya ke sekitar. Master akan diberikan sebanyak 10 poin sistem. Poin ini berguna untuk melakukan transaksi dengan sistem, termasuk ke fitur-fitur lainnya, seperti toko sistem, fitur dunia tanaman spiritual, dan masih banyak lainnya. Malong mencerna penjelasan sistem secara perlahan. Dia kemudian mengajukan sebuah pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Lalu dengan 10 poin ini, berapa lama aku bisa berlatih dari pelatihan fisik mental ini? Setiap poin sistem akan mewakili 1 menit di dalam sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Tentu saja, karena sudah kepalang tanggung, maka aku akan mencobanya. Sekarang tolong gunakan semua poin sistem milikku dan buat aku merasakan pengalaman pelatihan di dalam sini. Malong sudah mempersiapkan dirinya untuk berlatih dan menerima mekanisme pelatihan yang ada. Perintah diterima. Selamat berlatih di dalam sini, Master. Tak berselang lama dari penjelasan sistem, muncul beberapa bayangan hitam yang mewakili setiap skill bela diri yang dimiliki oleh Malong. Dari beberapa pilihan itu, kemudian Malong memilih salah satu. Aku akan memilih ilmu meringankan tubuh ini saja. Karena aku juga masih harus menyesuaikan diri dengan cara bertarung dan logika dunia ini, yang sangat berbeda jauh dengan bumi tempatku tinggal dulu. Malong menyentuh salah satu bayangan hitam tadi. Kemudian, dalam waktu yang sangat singkat, bayangan hitam itu langsung berubah berperawakan menjadi Malong dan menyerangnya dengan ganas. Beuka, kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Malong mengusap bibirnya yang terluka. Tidak ada jawaban dari sosok bayangan hitam itu. Bayangan itu malah dengan ganas bergerak cepat dan menyerang Malong lagi. Malong masih terkena serangan itu secara langsung tanpa bisa menghindar. Tapi setelah beberapa kali memperhatikan pergerakan dari bayangan hitam itu, dia seperti sadar akan sesuatu. Jadi begitu, bayangan hitam ini mengimplementasikan skill itu sampai ke tingkat tertingginya. Kalau begini, maka aku sama saja belajar pada orang paling menguasai skill ini. Sangat menyenangkan. Malong mengusap beberapa bagian tubuhnya yang terluka setelah terkena serangan bayangan hitam itu. Dia sudah paham dengan cara kerja dari bayangan hitam itu dan wajahnya mulai menunjukkan senyuman tipis. Kemarilah bayangan hitam. Mari kita bermain selama 10 menit di sini. Baik Malong maupun bayangan hitam itu sekarang sama-sama menggunakan ilmu meringankan tubuh. Mereka berdua saling menyerang dan menapaki angin untuk terbang lebih tinggi lagi. Baku hantam dan saling memberikan serangan balasan terjadi di sini. Mereka berdua terus melakukan itu sampai tak terasa waktu sudah mulai habis dan sudah diberikan peringatan oleh sistem.